Jadi itu yang barangkali orang menunggu sebetulnya. Pendekatan kelembagaan apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan setelah tidak lagi duduk dalam posisi apapun. Dan saya katakan dari waktu ke waktu, sejak sebelum Pilpres, selama Pilpres sampai kemarin terakhir ketemu, saya mengatakan the only respon pada keadaan sekarang adalah you set institusi apapun itu. Surya Paloh bisa mengatakan kita bisa mencalonkan Anies tapi kita tetap tidak keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ya kan? Malah menjadi sebuah kebanggaan. Kalau kata orang Jawa Timur itu KKO, Mas. Kanan kiri oke. Nah, tapi kalau beliau mau memilih menjadi anggota partai politik juga baik-baik aja, tapi benar-benar menjadi satu ya dia punya warna lah gitu. Lalu peta jalannya gimana Mas Dirman? Karena Mas Dirman akhirnya disebut sebagai orang yang bisa dimajukan oleh Anies, ya kan? Untuk didorong, untuk kemudian menjadi bagian dari gerbong perubahan itu. Wah, nah, ini man of value. Karena kan yang datangnya juga man of value ini. Ada soalnya. Kalau saya konsisten dengan pendekatan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto. Teruskan. Kita boleh teruskan ya, Mas? Iya. Tadi dibicarain tapi tidak jelek. Tidak jelek. Cuman suaranya kepelanan kalau ngomong kata. Jadi mesti keras nanti. Bukan terlalu lembut, bukan. Terlalu lembut. Yang keras sudah di sebelah sini. Jadi yang membedakan pemimpin yang awet dengan yang tidak itu adalah orang-orang yang membangun kelembagaan. Institusional leadership namanya gitu. Artinya apa? Ya dia punya visi, punya pikiran jernih, punya pandangan jauh ke depan, punya kemampuan menggerakkan, bisa bagi resources sekarang. Tapi tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan tim gitu. Ya. Jadi kalau saya ditanya, karena akan jauh lebih efektif. Betul. Kan? Dan tadi bagi kerja segala macam banyak orang. Saya percaya pada itu. Karena itu saya tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa kalau orang seperti Pak Anies atau siapapun di antara kita kepengen terus menyuarakan apa itu perubahan, apa itu agenda, harus punya lembaga. Apakah itu Anda punya RH channel lah, sekecil-kecilnya apapun ya, artinya sebagai organisasi. Minimal adalah 2 yang nonton kan, saya dan istri saya. Jadi itu yang barangkali orang menunggu sebetulnya. Pendekatan kelembagaan apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan setelah tidak lagi duduk dalam posisi apapun. Dan saya katakan dari waktu ke waktu, sejak sebelum Pilpres, selama Pilpres sampai kemarin terakhir ketemu, saya mengatakan the only respon pada keadaan sekarang adalah you set institusi apapun itu. Nah, kalau pakai ibarat tadi, jangan selalu menggunakan lembaga orang. Apakah partai orang, apakah jadi pejabat pemerintah, itu kan lembaga pinjaman kan? Dan walaupun mewah, enak, tapi punya orang. Dan itu sebetulnya agak toksik, agak beracun karena lagi populer nih toksik. Karena itu bukan agak toksik nih, ini agak LBP ini. Agak luhut. Jadi tidak merasa membiayai, tapi kemudian bisa memakai segala macam fasilitas kan. Begitu selesai, bingung dia. Tapi kalau Anda bangun sendiri, ada channelnya Syekh Yusuf, channelnya Bambang, ya itulah kita punya ini. Saya punya LSM kecil-kecilan, ada kampus segala macam. Nah kita uji nih, apakah dalam keadaan tidak punya status, bisa nggak bangun lembaga gitu. Kalau yang dibangun adalah kekerabatan personal,
kelompok-kelompok yang hanya berpikir soal pribadi-pribadi, ya nggak akan kemana-mana. Ya. Betul. Dan saya takut dia terjebak kepada perilaku partai politik yang makin pragmatis. Misalnya begini, kita tahu bahwa sebenarnya kan partai pendukung ini yang punya pengalaman beroposisi dengan terjemahan berdiri di luar pemerintahan cuma PKS. PKB dan Nasdem itu tidak. Walaupun dia mencalonkan Anies kan de facto kan tidak pernah dia berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Karena itu kalau dia kembali kepada habitatnya, ya memang itu kelakuannya. Jadi kita mau apa? Makanya kemudian mereka bangga mengatakan, Surya Paloh misalnya mengatakan, kita bisa mencalonkan Anies tapi kita tetap tidak keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ya kan? Malah menjadi sebuah kebanggaan. Kalau kata orang Jawa Timur itu KKO, Mas. Kanan kiri oke. Nah, tapi kalau beliau mau memilih menjadi anggota partai politik juga baik-baik aja, tapi benar-benar menjadi satu ya dia punya warna lah gitu. Jadi ini host kita salah satunya sudah tiba, Mas. Jangan nunggu dikasih giliran atau nunggu ditanya. Karena ini sifatnya keroyok. Jadi harus ngeroyok. Jadi judulnya ini keroyok. Jadi masuk langsung. Keroyok masuk langsung. Keroyok rutan. Jadi keroyokan di rutan ya. Keroyokan di rutan. Sebenarnya yang disebut dengan apa namanya Mas Dirman tadi ngomongnya soal leadership yang kelembagaan. Institusional. Ini dia bisa dipadukan dengan Mas Bambang, tolong jangan terlalu lembut suaranya. Dengan beberapa jenis kelembagaan lainnya, leadership lainnya. Dalam situasi yang seperti kritikal seperti ini, Mas, diperlukan yang disebut dengan transformational leadership. Karena dia tidak boleh menghadapinya dengan cara biasa-biasa saja. Ada situasi kritikal yang perlu dikendalikan dengan berpikir yang sangat transformatif itu. Biasanya transformatif itu nih, Mas, berpijak pada dia punya keautentikan. Jadi autentisitas itu jadi penting dan dia melakukan itu. Kalau itu digabung dengan yang tadi, itu menjadi sesuatu yang keren tuh. Dan autentiknya orang itu kurang. Sesuatu yang keren jadas. Jadi autentik itu bahasa Indonesia apa ya? Otentik, original. Itu seseorang itu original itu lawannya crispy Pak kalau. Ayam goreng. Kalau gitu genuine. Ya bahasa Inggris lagi. Original orang itu terlihat pada dua aspek, Mas. Satu pada waktu ngadepin krisis. Betul. Di saat menghadapi krisis. Itu bagaimana sikap. Yang kedua, pada waktu ngelihat keleluasaan, kekuasaan bagaimana. Jadi kita lihat aja sikap-sikap seseorang siapapun dalam keadaan itu seperti apa. Kalau dia punya genuinitas, di situ justru muncul mau apa gitu. Karena itu karakter dasar di genuinitas dan kelihatan betul. Dan kemapanan seperti yang diceritakan oleh Bung Refli tadi itu saya sepakat, tapi tidak menjamin orang itu pandai dalam mengelola satu masalah dalam keadaan situasi yang kritis di hadapan umum, di depan orang. Bagaimana satu sama lain tidak boleh menyakiti, merugikan orang atau ini. Bagaimana itu tidak mudah gitu. Bukan jangan kita bisa memutuskan terus kita memutuskan suka-suka kita. Padahal ada orang yang disakiti atau orang ada yang disinggung. Itu saya kasih contoh originalitas itu adalah nggak mungkin kita melihat Mas BW bling. Dia bisa pakai tapi nggak bisa gini. Iya, tapi tidak nggak bisa geterin. Tidak original. Nggak original. Iya, bukan dia banget, bukan BW banget. Iya. Originalnya begini, ya kan? Nah, ada lagi yang menarik sebenarnya kalau ngomong leadership itu ini, Mas, sebenarnya. Di dalam leadership itu kan dia diuji ketika situasinya kritikal. Itu akan muncul karakter dasar. Aslinya ya, aslinya itu. Ada satu lagi sebenarnya, leadership itu bukan bicara dia, tapi bicara menggerakkan sebenarnya. Jadi menggerakkan orang menjadi sesuatu banget. Nah, dalam menggerakkan itu biasanya, Mas, bukan gua dapat apa yang gua bisa beri. Karena bukan kayak bahasa Inggris take and give. Kalau kamu memberi, pasti kamu mendapat. Itu sunatullahnya itu. Jangan kau ingin mendapat, tak pernah memberi. Nggak boleh, Mas. Dan ini Bang Yusuf Martak itu kekuatannya. Dia memberi. Allahu Akbar. Makanya yang benar dia akan mendapat banyak. Yang benar itu bukan take away, tapi give away. Bukan take away, give away. Itu yang sebenarnya. Kan ada pesan dari dari
tokoh kita kan Pak Agus Salim. Memimpin adalah menderita. Karena memang memimpin itu memberi solusi, menggerakkan, naruh sumber daya, bukan ngambil gitu ya. Memberi contoh itu kan sulit itu, bukan kemudian. Jadi makanya sikap-sikap tadi yang kita ketika tunggu orang sebetulnya. menjadi pemimpin dia bergembira, ini bukan mau jadi pemimpin dia, mau jadi pejabat. Ya, beda. Maka pejabat itu beda adalah pejabat orang sama yang pemimpin. Ya, orang yang menikmati jabatan. Pemimpin adalah orang yang mengambil risiko untuk lebih sulit daripada orang lain kan. Iya. Gitu. Nah, itu sebabnya ciri lain yang muncul di situ adalah yang disebut dengan game changer. Game changer. Iya, di dalam suatu critical itu, apakah dia mau melihat itu sebagai Status quo, opportunity atau dia akan mengambil resiko jadi game changer. Tapi kalau saya agak trauma mendengar kata game changer. Karena Kodari mengatakan Jokowi sama Gibran akan jadi game changer sampai 20 tahun ke depan. Kata Kodari. Itu game changer itu dari Tapi saya dia. kira benar tuh. Cuman game changer ke arah. Nah, itu negatifnya lebih banyak. Bagaimana ke game changer seorang usia yang belum memenuhi syarat tiba-tiba bisa merubah. Nah, dalam konteks Mengubah kesombongan seorang Yusril yang dalam merasa konteks profesor Pak Prabowo tata negara. dan Gibran misalnya, pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Orang yang dibilang leadershipnya macam-macam itu sebenarnya basisnya adalah pengalaman. Selain pengetahuan karena dia ingin belajar. Nah, dalam pengalaman yang terbatas, maka bagaimana mungkin keautentikan leadership itu akan muncul. Nah, itu sebabnya kalau di dalam Islam itu usia 40 itu dianggap sebagai titik. Dia sudah mempunyai maturity yang kemudian menjadi dasar dia untuk. Iya, tapi Mas Bambang, kita tidak bicara mengenai Gibran Rakabuming lagi. Kita bicara Sudirman Said for Jakarta 1. Jakarta 1 berani atau tidak? Lewat usianya. Dan usianya udah lewat. Sudah lebih dari 6 Berarti sudah mature banget ini. Jangan sampai busuk kan maksudnya gitu kan.